Oke, teman-teman, kali ini saya akan mencoba percobaan mengecek eh, sebuah resistor dengan menggunakan power supply dan sebuah ini di sini resistornya dituliskan di sini 5 watt, artinya sebuah wattnya di sini 5 dan 10 ohm. Jadi yang kita gunakan kali ini yaitu multimeter. Ini kita sudah pasang kabelnya ke masing-masing. Yang merah artinya ke plus, yang hitam artinya ke kom atau negatif. Dan juga kita memerlukan sebuah ampere meter yang digunakan untuk mengukur arus. Jadi kita pasangkan dahulu. Jadi yang hitam atau negatif kita pasang di bawah, teman-teman. Yang merah kita akan pasang di 1 ampere. Dan ini yang lagi satu kita butuhkan yaitu power supply, dan juga kita membutuhkan kabel probe dan sebuah kabel yang sudah berisi sebuah capit buaya namanya. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu kabel probe-nya ke bagian positif power supply, ini positifnya ya, dan negatif ke power supply. Jadi power supply ini bersifat mengubah tegangan arus yang darinya AC menjadi ke DC. Jadi kita bisa atur. Kalau ini kita mengaturnya seperti kita lihat, hidupkan dulu. Kalau yang ini, potensial yang ini kita mengaturnya banyak dia langsung melangkah. Kalau yang ini mencari yang bagian terkecil-kecilnya biar pas gitu. Kalau ini mengatur limitnya. Oke teman-teman, jadi kita pasangkan terlebih dahulu capit buayanya ke kabelnya. Ini sudah terpasang. Jadi kita di sini akan mengukur. Kita cari di sini 5 ya. 5. Berapa sih keluaran ampere pada resistor kapur ini? Kita akan coba. Jadi untuk resistor ini kita boleh saja memasangnya karena dia bersifat bebas, tidak ada negatif positifnya. Nah, ini di sini sudah 5. Sekarang kita atur. Jadi kalau kita baca di sini ampernya adalah 0,4 ya teman-teman. Jadi ini resistornya masih bagus. Kenapa dia tidak konslet pada saat ketemunya ini positif negatifnya? Karena dia ada sebuah lilitan di dalamnya. Karena di dalam lilitan itu dia
seperti fungsi resistor tersebut menghambat, jadinya tidak akan adanya protek. Kalau protek itu maka ini di sini ada sebuah indikator lampu LED. Kalau ini dia menandakan tidak ada konslet atau protek. Kalau merah ini akan menandakan protek. Kita coba ya teman-teman. Kita hubungkan ini, apakah dia menyala. Nah, di sini terlihat lampu yang merah ini menyala ya. Artinya itu ada konslet protek. Maka polnya akan menurun, ampernya akan naik. Kita bisa lihat di sana. Ya. Jadi sekarang kita akan membuat gambar skema mengukur ampernya menggunakan ampere meter. Jadi seperti ini ya teman. Di ini kita anggap positif ya. Ini positif karena di sini power supply. Terus yang ini anggap kita, karena kita menggunakan resistor, kita gunakan ini resistor ya teman. Yang ini negatif ya. Jadi skema ini sangat simpel. Kalau sekarang kita mau mengukur ampernya, kita di sini ada ini anggap sebagai ampere meter. Jadi yang probe merahnya ke sini seperti memutus jalur teman-teman. Yang negatifnya ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini seperti yang di resistor 5 watt 5. Jadi 5 volt kita taruh di sini ya. Di sini 10 ohm. Teman-teman. Sekarang kita coba. Ini kita pasangkan dulu probe negatifnya ke resistor bebas, karena dia bersifat lilitan, kita bebas. Kita sudah memasang di bagian ampernya 1 ampere. Sekarang kita cek. Jadi yang merah ke seperti kita lihat di sini, yang plusnya ke bagian plus ampere meter ini. Nah, ini terus yang bagian negatifnya kita taruh di sini. Jadi kita akan baca di sini berapa keluaran ampernya teman. Jadi di sini terbacanya 0,6. Di sini 1 artinya kalau di sana kita lihat berbeda. Tidak 1 ampere. Di sini sudah terbaca 0,6. Ini artinya ini di sini satunya ya teman-teman. Ini artinya 1, ini 8, ini 1, nih 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,1 di sini. Artinya itu 0,
0,1, hampir 0,1 ya teman-teman. Hampir 1 ampere. Sekarang kita akan, jadi cara mencari home watt-nya itu dengan cara dibagi ya. Ini apa, arus dibagi dengan ohm dibagi dengan arus dibagi dengan ohm sama dengan ohm, hampir seperti itu. Jadi di sini kita pakai di sini 5 ampernya 5 dibagi dengan yang di sini di bagian resistor itu dibagi 10 sama dengan artinya 0,5. Jadi seharusnya hasilnya 0,5 ya teman-teman. Jadi yang tadi itu hasilnya tidak sesuai. Jadi ya sekarang kita akan mencoba mengukur lagi secara mengukur sebuah gininya apa, DC-nya menggunakan multimeter, keluaran DC-nya. Jadi seperti ini sudah kita tidak pakai. Jadi di sini anggap ini multimeter, karena di sini kita pakai apu. Apu yang merahnya tetap ke sini ya, merah di sini, yang negatif kita arahkan di bawah resistor. Jadi kita di sini menggunakannya DC ya, DC, karena keluaran dari power supply itu DC. Sekarang kita coba cek ya teman-teman. Tetap sama kayak seperti yang tadi. Ini di bagian negatif bebas karena dia bersifat terputus, sorry. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita biar tidak terlalu panas jadi kita arahkan ini selektornya. Kita lihat ini garis pada apometer ini adalah ini selektornya, penunjuk arah. Jadi karena kita menggunakan di sini 5 volt, kita arahkan saja ke 10 agar mudah kita mengeceknya. Artinya di sini ini 0. Kita tunjuk aja. Artinya di sini kalau kita 10, yang paling terakhir di sini garisnya yang ini, artinya 10. Kita ngambilnya kalau ini nambahnya 22 1 ya teman-teman. Ini sampai ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kita pas. Artinya ini keluarnya DC-nya 1, ini tengah-tengah artinya 5. Jadinya kalau 10 itu dari sini 10, loncatnya 1 2 3 4 5. Ya itu sudah
bagian DC. Sekarang kita sambungkan ini, kan tadi panas. Nah, kita cek ya, ini ke biasa ke bagian negatifnya, yang ini ke positifnya. Bisa kita lihat di sana terbaca 5,2 ya teman-teman. Lebih atau kurangnya itu tidak apa-apa, yang penting dia mendekati 5 itu. Nah, itu cara kita mengecek menggunakan ampermeter dan ampermeter, menggunakan sebuah resistor kapur. Sekarang kita coba serikan dulu. Gimana sih kalau kita serikan ini sebuah resistor ini. Nah, kita udah seri di sini ya teman-teman. Artinya kalau resistor itu kalau di seri dia akan bertambah. Sedangkan kalau di paralel seperti ini dia akan terbagi. Berbeda dengan kapasitor. Kalau kapasitor itu kita seri itu malah terbagi. Sedangkan kalau di paralel dia akan ditambah. Jadi kita akan mencoba ngeceknya apakah wattnya naik ampernya naik di power supply atau tidak. Nah, ampernya akan menurun ya teman-teman, karena di sini ditambah. Dan sekarang kita coba cek menggunakan sebuah multimeter juga, apakah arus DC-nya. Kalau kita di seri maka arusnya akan terbagi dia. Kita akan cek menggunakan multimeter analog. Nah, kita cek satu persatu ya. Kalau di sini sama ini dia akan tetap keluarannya 5. Kalau kita di sini ya, di bagian sebelum keluarannya, sebelum yang di sini tengah-tengah, maka akan keluar 2,5. Dia akan terbagi karena di sini yang menghambat terlebih dahulu. Nah, di sini 2,5, di sini 2,5. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Coba kita cek yang lagi satu, apakah dia akan sama ya. Dilihat di sana di multimeter juga sama 2,5. Nah, ini sudah di seri. Kalau kita ngecek ampernya apakah sama dengan ampere yang di sini, yang tadi 0,2. Sekarang kita cek menggunakan ampermeter. Sama seperti yang ini, cuma kita tambah resistor pada di bawah. Nah, ini ke positif, yang ini ke sini ya, benar kan? Sini. Karena di sini kecil, jadi di sini mungkin ada yang beberapa rusak. Ini artinya ampermeternya tidak mau naik.
tidak mau naik ya. Pokoknya mengeceknya sama seperti yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita coba paralelkan. Ini sudah ada yang paralel. Kita coba paralelkan. Kita coba tes ya teman-teman. Kalau paralel itu dibagi ya. Artinya di sini ini home-nya dibagi menjadi berapa ya? 10 bagi 10. Ya, kita langsung coba aja. Nah, itu dibagi. Nah, seperti biasa boleh bebas ini ya teman. Nah, ini sudah terpasang. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ampernya naik ya, hampir 1 ampere. Apakah kita bisa mencoba menggunakan ampere meter? Apakah dia sama? Nah, kita coba. Ini sudah tetap ya. Ini sudah 1 ampere. Nah, sepertinya ini dia ampere meternya bermasalah, tidak mau naik dia. Oke, sekarang kita coba mengecek keluaran DC-nya. Sudah ada bagian resistor yang kita paralel. Apakah sama? Dia 5 volt di sana. Nah, di situ terbaca juga sama 5 volt ya teman-teman. Keluarnya sama. Jadi kalau di seri dia di sini akan keluaran polnya akan terbagi. Kalau di akhirnya dia akan jadi 5 volt. Dia sudah tertambah lagi. Kalau di sini dia terbagi jadinya 2,5. Kita bisa lihat lagi di sini keluarannya tetap sama 5 volt. Jadi begitulah cara mengecek menggunakan sebuah power supply dan resistor sebagai input output. Oke, sekian dari video ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekian, terima kasih.